Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Keduanya telah terbukti membuat perilaku manusia mengalami pergeseran, baik etika bahasa hingga budaya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim berharap Peksiminas dapat menjadi wadah untuk para mahasiswa agar dapat meningkatkan pemahaman kultur dan bangsa, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022, sehingga sangatlah relevan kita jadikan agenda Peksiminas ini sebagai wadah dalam peningkatan pemahaman nilai kultural dan kemajuan bangsa dan kemajemukan bangsa, sehingga kita semua memiliki integritas yang tinggi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Kami atas nama pimpinan Universitas Brawijaya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kehadiran para kontingen Peksiminas dari 32 provinsi dan 123 perguruan tinggi yang telah mengikuti perlombaan dengan tertib dan penuh disiplin. Peksiminas ke-16 tahun 2022 resmi ditutup oleh Menteri Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim setelah para mahasiswa seluruh Indonesia unjuk kebolehan mengikuti 15 tangkai lomba yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Menurut Nadiem, kompetisi merupakan proses capaian agar para mahasiswa dapat terus semangat dan sportif dalam berkompetisi sebagai bekal untuk menggapai cita-cita. Yang saya hormati Ibu dan Bapak pejabat di lingkungan Kemendikbud Ristek, Ibu dan Bapak pejabat dari lintas kementerian dan lembaga, para dewan juri, Ibu dan Bapak guru dan orang tua murid, serta adik-adik peserta ajang talenta yang saya banggakan. Senang sekali saya bisa menyapa adik-adik lagi setelah mengikuti kegiatan perlombaan ini dengan penuh semangat. Saya yakin adik-adik semua sudah memberikan yang terbaik, yang paling maksimal untuk kegiatan ini. Tapi yang namanya kompetisi, sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu adalah hal yang biasa. Dan dari kegiatan ini sebenarnya saya tidak mencari yang paling juara atau yang selalu jadi nomor satu. Yang saya cari adalah anak yang paling tidak takut mencoba, yang yakin dengan kemampuan sendiri untuk berkarya, yang paling berani menjadi pelajar Pancasila. Seperti namanya, pelajar Pancasila adalah pelajar yang sikap dan tindakannya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penting sekali bagi generasi muda Indonesia seperti adik-adik untuk menjadi pelajar Pancasila. Karena nanti setelah lulus dari sekolah, adik-adik akan bertemu dengan lingkungan yang baru, dengan tantangan-tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Tantangan itu kebanyakan tidak membutuhkan rumus atau teori untuk diselesaikan. Yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah di dunia nyata adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis, bisa bekerja dalam kelompok, dan kreatif. Bukan hanya kreatif dalam bidang seni, tetapi juga dalam menentukan solusi atau suatu permasalahan. Kemampuan tersebut sangatlah krusial untuk dimiliki generasi muda Indonesia sebagai bekal menggapai cita-cita dan memberikan manfaat kepada sesama. Salah satu cara yang tepat untuk melatih dan menguatkannya adalah dengan mengikuti kegiatan perlombaan dan kompetisi. Karena itulah saya yakin bahwa adik-adik semua telah mengikuti ajang kompetisi ini sudah siap untuk menjadi para pelajar Pancasila yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang berhasil meraih predikat sebagai finalis dan pemenang dari perlombaan ajang talenta. Jadikan capaian ini semangat untuk terus berkompetisi dan berprestasi.
Dan untuk adik-adik yang belum beruntung pada kesempatan ini, jangan patah semangat. Pemenang yang sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih kepada ibu dan bapak orang tua, guru, dan pembimbing atas dorongan yang telah diberikan untuk siswa-siswi dan putra-putri. Dukungan dari ibu dan bapak sangatlah penting untuk terus memompa semangat anak-anak kita dalam belajar, dalam berkarya. Bersama Ajang Talenta, kita lahirkan generasi pelajar Pancasila yang bertalenta. Kita gerakan langkah serentak mewujudkan merdeka belajar. Memasuki usia ke-48 tahun, Klinik UB terus bertransformasi, menghadirkan layanan kesehatan terbaik. Pada edisi Natalis tahun ini, Klinik UB dengan moto peduli, berbagi, dan mengedukasi, melakukan kegiatan bakti sosial dengan berkunjung dan memberikan santunan di panti asuhan dan pemeriksaan kesehatan di Panti Jompo. Yayasan Peduli Kasih, kisah nyata dan jeritan hati, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Untuk tahun ini, jadi Klinik UB untuk Dies Natalisnya itu ada beberapa kegiatan yang kami sudah laksanakan. Salah satunya adalah hari ini. Jadi hari ini ada kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini dilaksanakan di Yayasan KNDJH seperti yang saat ini sedang dilaksanakan, yaitu di Panti Asuhan KNDJH. Untuk kegiatannya ini berupa pemberian santunan dan kami juga berkunjung ke anak-anak yang ada di panti asuhan ini, seperti itu. Untuk rangkaian kegiatan Dies Natalis ini ada 2 waktu ya. Jadi untuk hari ini itu kegiatan bakti sosial sendiri akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Panti Asuhan KNDJH yang saat ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Panti Jompo KNDJH juga. Tanggapannya sendiri, kami merasa sangat bersyukur ya, di usia kami yang ke-48 ini Klinik UB telah melalui banyak hal seperti itu, dan untuk sampai titik ini itu tidak lepas dari kerja keras dan semua dukungan dari semua pihak seperti itu. Jadi kami sangat bersyukur sudah sampai sejauh ini. Untuk Klinik UB semoga selalu kompak, kemudian juga untuk segala aktivitas yang ada di Klinik UB semoga dilancarkan, sukses, dan semoga kami dapat bermanfaat untuk semua. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lanjut usia, Klinik UB memberikan layanan kesehatan kepada 25 pasien lansia di Panti Jompo Yayasan Peduli Kasih KNDJH. 16 pasien yang datang diberi penanganan seperti cek tensi, cek suhu, serta melayani keluhan seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Kegiatan yang kita lakukan adalah pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital seperti pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan nadi, serta keluhan-keluhan yang ada pada Panti Jompo. Total pasien sekitar 25 pasien, di mana pada hari ini 16 pasien datang ke klinik ya, klinik di Panti Jompo ini. Kemudian yang 9 orang memang kita lakukan pemeriksaan di bed. Jadi memang 9 orang ini tidak bisa dilakukan mobilisasi, sehingga kami yang datang melakukan pemeriksaan di ruangan pasien tersebut. Oke, kalau keluhan yang paling banyak pada saat ini memang karena di sini Panti Jompo yang dimana banyak pasien-pasien geriatri, tentunya penyakit-penyakit yang memang banyak kita temui adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Bagi
putra-putri yang memang memiliki orang tua di rumah sebaiknya memang selalu memeriksakan kesehatan setiap saat. Bila ada keluhan memang langsung menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Senyawa etilen glikol dan etilen glikol diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak. Untuk mengatasi keracunan pada zat tersebut, Kementerian Kesehatan menghadirkan obat fomepizol dari Singapura dan Australia. Fomepizol merupakan antidot dalam bentuk injeksi. Obat ini bekerja dengan menghambat dehidrogenase atau enzim dalam tubuh yang memetabolisme etilen glikol dan metanol dalam tubuh. Fomepizol itu sebetulnya bukanlah obat untuk gagal ginjal akutnya sendiri ya Mbak ya. Jadi gagal ginjal akut itu penyebabnya ada macam-macam, penyebabnya ada bermacam-macam ya. Nah tapi sekarang saya fokusnya hanyalah pada kasus GG GAPA yang disinyalir adalah akibat dari cemaran senyawa DEG dan EG itu aja ya. Nah jadi fomepizol ini sebetulnya adalah antidotum atau penawar ya, obat penawar dari keracunan etilen glikol, atau bisa juga kalau keracunan metanol itu juga antidotumnya, obat penawarnya fomepizol. Nah, tapi nanti kalau gagal ginjal akutnya itu bukan disebabkan oleh akibat keracunan atau toksisitas dari etilen glikol, ya tidak akan mempan diberikan fomepizol begitu. Penyakit gagal ginjal akut ditemukan pada anak-anak antara usia 6 bulan hingga 18 tahun. Tanda-tanda gejala khas gagal ginjal akut diantaranya demam, kehilangan nafsu makan, kurang semangat, mual, gangguan pernafasan, hingga adanya gangguan saluran kemih. Jika orang tua di rumah melihat gejala ini, segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dengan cepat dan terhindar dari kasus yang lebih fatal. Misalkan tadi ya mungkin kalau diobati oleh obat ada beberapa pilihan bahan aktif sebetulnya untuk meredakan demam ya, ada paracetamol, ada ibuprofen, kemudian ada ASA ya atau aspirin. Nah itu semuanya adalah bisa obat demam pusing pada anak gitu. Nah tapi tadi kalau misalkan sudah diberi obat penurun demam tapi kok masih demam, itu bukan berarti mengalami toksisitas, tapi berarti memang ada penyebab lain ya, mungkin itu infeksi virus atau bakteri. Nah yang tidak cukup dengan diberikan obat penurun demam, karena memang obat penurun demam ini sifatnya adalah simptomatis, jadi mengatasi gejalanya saja, bukan terapi kausatif atau penyebabnya. Kalau misalkan memang ada infeksi virus atau bakteri, itu kan kausatif, lalu muncul demam ya, respon tubuh, nah maka obatnya ya harus diberikan antibiotik kalau ada infeksi bakteri ataupun antivirus kalau memang ada infeksi virus begitu. Nah untuk itu kalau memang demam kemudian diberikan obat simptomatis, terapi simptomatis tidak ada perbaikan, maka silahkan diperiksa lebih lanjut ke dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya, 2-3 hari tadi saya sampaikan. Nah tanda-tanda kalau misalkan mengalami toksisitas ya obat ya, toksisitas obat biasanya tuh bisa ruam ya, kulitnya memerah gitu, gatal ya, atau misalkan bisa diare, bisa pusing gitu. Nah tapi yang khas pada kasus ini ya, gagal ginjal akut ini kan memang belum pernah dalam sejarah Indonesia, baru saat ini ya kalau pada bayi, pada anak. Nah itu ini pun sebetulnya bukan keracunan dari paracetamolnya ya, kan jadi simpang siur informasinya. Jadi mungkin saya mohon izin meluruskan, bukan paracetamolnya ya, sekali lagi yang menyebabkan kerusakan ginjal, karena memang paracetamol ini tidak bersifat nefrotoksik istilahnya. Kalau obat yang merusak ginjal itu dia termasuk golongan nefrotoksik. Jadi tidak, paracetamol di metabolismenya di hepar ya, di hati, bukan di ginjal metabolisme utamanya. Nah tadi kalau gejalanya yang keracunan
ya etilen glikol. Di etilen glikol itu gejala untuk gagal ginjal akutnya itu yang spesifik kan bisa demam itu, tapi umum ya. Kalau demam, lemes, sesak, kalau demam, lemes ini umum, nggak begitu kelihatan apakah ginjalnya ini mengalami toksisitas atau keracunan. Lemes juga itu susah ya dibedakan dari penyakit awalnya si anak ini, kan awalnya demam terus diberikan obat sirup ya. Nah, tapi kalau keracunan ginjal akut ya, itu tanda-tanda khasnya adalah penurunan produksi urin yang mendadak atau bahkan tidak keluar sama sekali urinnya. Nah, ini cukup khas pada gangguan ginjal gitu, karena tiba-tiba produksi urinnya itu drop ya, enggak keluarnya sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, ini orang tua harus waspada jika bayi atau anaknya tiba-tiba kok tidak keluar urin ya, tidak keluar urin setelah minum suatu obat tertentu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi pagelaran Malang Fashion Week 2022 yang merupakan gelaran kelima dengan menghadirkan 276 desainer dari tingkat lokal hingga nasional hingga internasional. Sutiaji mengatakan Malang Fashion Week 2022 juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Malang karena sektor UMKM ikut berjalan. 276 saya kira ngumpulin desainer itu tidak gampang. Itu berarti kan kami dan komunitas mampu ya memberikan kepercayaan pada mereka untuk hadir di gelaran Malang Fashion Week. Dan tentu ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi dan akselerasi yang kita dengung-dengungkan ini ya nyata, bukan isapan jempol. Alhamdulillah pertama 2 dulu enggak, ketiga, keempat, kelima ini dengan gandeng dengan BI yang punya komitmen terhadap ekonomi kreatif. Dan terus menerus akan kita kuatkan. Kalau hari ini 4 hari bisa jadi ke depan kalau desainnya nambah tidak menutup kemungkinan. Kelasnya juga ya. Yang pertama, yang kedua kita masih skalanya regional ya. Terus ketiga, keempat sudah nasional ya. Keempat sudah internasional. Sekarang tambah lagi ada tambahan negara yang ikut. Tidak hanya yang seperti yang kemarin. Ekspansinya kita luar biasa. Tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan itu ya. Dan nanti kan mungkin tempatnya udah ada di sini ya. Kolaborasi mungkin kita nanti akan sentralnya di MCC ya. Dan kita sudah punya tempat. Ini loh, nanti biar ketika orang berkunjung nanti tahu. Ini loh ya. Ini public space-nya untuk ekonomi kreatif subsektor A, subsektor B. Ini kan hanya salah satu subsektor saja. 2 subsektor ya, Kria karena ini pakai ini, yang kedua fashion. Itu kan ini kan 17 subsektor di ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah BI komitmen luar biasa karena hasil desain dari teman-teman ini mampu dijual lah ya di kancah internasional. Saya kira jangan hanya melihat fashion gini ya, tapi lihat ini tadi sampaikan oleh BI, ini kan ada insurance quality itu kualitasnya benar-benar ini bukan hanya untuk desainnya saja ya, karena kualitasnya bisa bagus, orang lain datang ke sini ya produknya, dan saya kira nanti kan yang namanya desainer kan hanya rancang, yang jahit nanti siapa, apalagi nanti sudah menjadi produk yang ini kan mesti melibatkan semuanya komunitas. Hadir dari banyak daerah dan negara mesti menghadirkan UMKM jika jelas jalan gitu ya. Secara tidak langsung nanti akan membawa bagaimana pertumbuhan ekonomi kita naik. Ketika pertumbuhan ekonomi kita naik, secara otomatis nanti PDRB Kota Malang juga akan dan itu tugas kita semua. Penyanyi cantik asal Surabaya, Fadila Intan, baru saja merilis single pertamanya bertajuk Siapa Dia. Meski membutuhkan waktu lama untuk bisa melangkah lebih jauh menjadi seorang penyanyi, kini artis jebolan Rising Star ini mampu merilis dan menyanyikan lagunya sendiri dengan hasil dari kolaborasinya bersama penyanyi Melly Goeslaw. Siapa Dia yang merupakan sebuah karya yang menceritakan mengenai sepasang kekasih yang tengah menjalin asmara, namun di tengah perjalanannya sang lelaki menanam benih cinta baru kepada wanita lain.
Halo teman-teman semuanya, aku Fadila Intan. Jadi aku barusan rilis single pertama, judulnya Siapa Dia. Lagunya tentang perselingkuhan, tapi dari sudut perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain waktu diselingkuhin. Dia sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Mau ngelangkah juga tahu kalau sebenarnya cowoknya juga sayang sama dia. Jadi kayak masih terjebak gitu. Genrenya adalah pop. Jadi kayak pop ballad, pop sedih gitu. Jadi semoga relate ke teman-teman yang mungkin lagi sedih. Karena yang pertama emang aku dari dulu kan cover-cover lagu, terus aku pengen banget punya karya sendiri, dan akhirnya aku bikin single ini, single yang diciptakan oleh Teh Meli Guslow. Dan kalau bilang kenapa, karena aku pengen jadi penyanyi profesional yang punya single, jadi aku punya karya original sendiri gitu. Ada Teh Meli pencipta lagunya, terus habis itu ada Mas Anto buat bikin musiknya, terus ada Teh Rika Ruslan buat vokal directnya. Pengalamannya pasti banyak, dari take vokal juga pasti ada PR tersendiri karena biasanya aku take vokal cuma untuk cover, tapi kali ini untuk single jadi PR-nya lebih banyak, harus lebih menjiwai, harus lebih sungguh-sungguh juga. Pasti pengen punya single-single selanjutnya dan pengen juga punya album, punya konser, jadi semoga single ini menjadi bridge untuk Fadila bisa lebih besar lagi gitu. Harapannya semoga single ini bakal disukain sama banyak orang. Semoga bisa buat ngodain pacarnya juga. Kalau misalnya pacarnya terindikasi selingkuh, bisa play lagu ini. Dan kalau misalnya dia senyum-senyum sendiri atau dia panik, mungkin dia menyembunyikan nama sesuatu di handphonenya. Sesuai dengan single aku Siapa Dia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.